Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita bakal langsung terjun ke salah satu kisah epik yang benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma cerita biasa ya, tapi sebuah benturan tingkat tinggi antara kebenaran mutlak melawan ilusi paling megah yang pernah ada di dunia kuno. Siapkan diri Anda, karena pembahasan kita kali ini penuh dengan keberanian, kekuasaan, dan intrik tipu daya yang menegangkan. Nah, coba Anda bayangin skenario ini sebentar. Anda berdiri sendirian dan tepat di depan Anda ada 10.000 ular mematikan. 10.000? Dan ini bukan ular biasa yang bisa Anda temui di hutan. Ini adalah hasil sihir dan ilusi tingkat tinggi yang sengaja dipanggil oleh para ahli ilusi paling elit dari sebuah imperium kuno yang super berkuasa. Mengerikan banget kan? Dari bayangan tadi, pasti muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana ceritanya seorang pria sederhana yang cuma bawa sebatang tongkat kayu biasa, ya, cuma kayu biasa, bisa ngalahin rintangan yang rasanya mustahil banget ini? Maksud saya, gimana bisa sebatang kayu menaklukkan satu pasukan penuh penyihir elit? Tirani Firaun di sana Mesir. Untuk paham konteksnya, kita harus lihat dulu latar belakang kisah ini. Semuanya terjadi di Mesir kuno, sebuah negeri yang saat itu dibangun di atas dasar kesombongan mutlak. Di bawah kekuasaan Firaun, semua kemegahan yang mereka pamarkan itu sebenarnya berdiri di atas penindasan dan perbudakan yang super kejam terhadap Bani Israel. Kalau kita perhatiin, ada kontras yang sangat tajam dan dramatis di sini. Di satu sisi, kita punya Firaun, penguasa arogan yang sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang kekuasaannya itu murni didorong oleh kekayaan, ketakutan, dan ego yang luar biasa besar. Terus, di sisi lain ada Musa, seorang mantan budak yang kembali sebagai utusan yang rendah hati, tanpa pasukan bersenjata, dan cuma berbekal kebenaran plus sebatang tongkat kayu tadi. Complang banget kan perbandingannya? Tantangan pembuktian sang utusan. Jadi, tanpa rasa takut sedikit pun, Musa berani melangkah masuk ke dalam istana Firaun yang megah itu. Dia datang bawa pesan yang sangat jelas, menuntut pembebasan segera bagi rakyatnya, Bani Israel. Ini mungkin sekedar permintaan tolong ya. Ini adalah tantangan langsung terhadap otoritas absolut dan status keilahian si Firaun sendiri. Firaun jelas nggak terima. Dia merespons dengan keangkuhan khasnya. Aku adalah Tuhanmu Musa, dan apakah aku tidak memberimu makan di istana ini? Dia mencoba merendahkan Musa dengan ngingetin masa lalu, seolah-olah makanan dan tempat tinggal yang pernah diberikan ke Musa itu adalah belenggu perbudakan yang bikin Musa harus terus tunduk sama dia. Tapi Musa dengan brilian langsung mematahkan kesombongan itu. Dia bilang, keilahian yang saya bicarakan tidak pernah dilahirkan dan tidak akan pernah mati. Wow, ini pukulan telak yang langsung nyerang klaim rapuh Firaun. Firaun kan manusia yang lahir dan pasti mati. Jadi Musa secara nggak langsung bilang kalau klaim Firaun sebagai Tuhan itu sama sekali nggak berdasar. Poin krusialnya ada di sini. Firaun yang merasa terancam dengan pertunjukan sederhana dari tongkat Musa jelas nolak mentah-mentah kebenaran itu. Demi ngelindungin tahtanya, dia meremehkan apa yang dibawa Musa dan nganggap itu cuma trik sihir murahan. Terus, apa yang dia lakuin? Dia merencanakan satu langkah mematikan, memanggil semua ahli ilusi terbaik di seluruh negerinya. Persiapan duel di arena agung. Nah, niat Firaun di sini adalah buat ngehancurin Musa di depan umum dan balikin reputasinya yang sempat goyah. Dia mengatur sebuah pertarungan besar-besaran. Tantangan spiritual yang dibawa Musa sengaja dia ubah jadi semacam tontonan teatrikal yang megah banget, yang digelar di arena agung pas perayaan Hari Raya, biar semua orang bisa nonton. Kita lihat gimana duel ini dipersiapkan. Ribuan orang udah berkumpul di arena agung yang supermasif. Di balik layar, para penyihir elit Mesir dengan pedenya lagi siap-siap nampilin ilusi terbaik mereka. Tapi yang menarik, sebelum mereka beneran tanding, mereka malah sempat-sempatnya nego imbalan dulu sama Firaun. Kelihatan banget kan prioritas mereka apa? Firaun ngejawab negosiasi mereka dengan bilang, kalian akan menjadi orang terdekatku, ambillah apapun yang kalian inginkan dari istanaku. Kalimat ini ngebuka kedok motivasi asli para penyihir itu. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Mereka itu ibarat tentara bayaran elit yang mau bertarung murni demi kekayaan, bantuan kerajaan, dan posisi strategis di dekat kekuasaan. Ilusi mematikan ribuan penyihir. Dan momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Duel dimulai. Para penyihir yang sangat sombong ini langsung ngeluarin semua senjata rahasia mereka. Mereka pakai seluruh ilmu tingkat tinggi tentang kepalsuan dan ilusi optik buat ngalahin utusan Tuhan ini dalam satu serangan telak. Dalam sekejap mata, lantai arena langsung dipenuhi sama ribuan ilusi ular yang geraknya cepet banget dan super mengerikan. Penonton yang ada di sana benar-benar dibikin terpukau sekaligus gemeter ketakutan. Ini bukan trik sulap biasa ya, ini adalah ilusi optik berskala raksasa yang mematikan dan luar biasa megah.
Ngelihat rakyatnya melongo dan ketakutan, Firaun ngerasa di atas angin. Dia mikir trik optik itu udah bikin dia menang telak. Jadi dengan angkuhnya dia teriak, "Akulah penguasa mutlak, dan kejayaan ini adalah milikku selamanya." Dia udah keburu merayakan kemenangan dan kejayaan yang dia pikir gak akan pernah bisa dihancurkan. Kebenaran menghancurkan tipu daya. Sayangnya buat Firaun, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Dipandu oleh cahaya suci dan keyakinan yang luar biasa kuat, Musa melangkah maju ke tengah arena. Di titik inilah, batas antara ilusi murahan dan kenyataan mutlak bakal dikaburkan dan kemudian dihancurkan sama sekali. Ini adalah klimaks yang sangat luar biasa. Intinya begini, sihir, sekeren apapun kelihatannya, cuma ilusi optik dan kepalsuan, gak nyata. Di sisi lain, Musa melemparkan tongkat kayunya. Dan luar biasa, tongkat itu berubah jadi entitas yang benar-benar nyata, sebuah perwujudan kekuasaan Tuhan yang dengan santainya melahap dan memusnahkan semua ular ilusi ciptaan para penyihir elit tadi. Gak bersisa. Mereka yang paling mengenal kebatilan adalah yang pertama mengakui kebenaran. Ini dia kejutan psikologis yang paling epik dari cerita ini. Para penyihir itu kan master mutlak dalam hal tipu-tipu ya. Jadi pas ngelihat kejadian di depan mata mereka, dalam hitungan detik mereka langsung sadar. Tunggu dulu, ini bukan sihir. Mereka tahu persis itu adalah kekuasaan ilahi yang sejati, dan tanpa ragu mereka langsung bersujud. Wah, Fir'aun langsung meledak. Ngelihat jagoan ilusinya malah sujud dan ngakuin Tuhannya Musa, dia merasa dipermalukan habis-habisan di depan semua rakyatnya. Saking murkanya, Fir'aun langsung ngecap mereka sebagai pengkhianat dan menjatuhkan hukuman yang kejam banget. Memotong tangan kanan dan kaki kiri mereka secara menyilang. Benar-benar brutal. Tapi coba lihat respons mereka. Para penyihir itu bilang, "Lakukan sesukamu Fir'aun, kami tidak akan kembali pada tipu dayamu, iman baru telah tiba." Berbekal iman yang baru banget mereka dapetin beberapa detik lalu, mereka berani banget nerima nasib yang mengerikan itu. Mereka nolak mentah-mentah buat balik ke kerajaan penuh kebohongan Fir'aun. Kebenaran udah berhasil nyebakar habis semua rasa takut di hati mereka. Pelarian menuju ujung bumi. Setelah kebenaran terungkap begitu jelas dan benih iman mulai tumbuh, Musa dan saudaranya sadar akan satu hal. Tugas utama mereka di istana udah beres, dan sekarang adalah momen yang paling krusial buat gerak cepat, memimpin rakyat mereka, Bani Israel, untuk segera keluar dan kabur dari tanah Mesir. Pastinya, Firaun gak bakal tinggal diem. Ego yang hancur dan amarah yang mendidih bikin dia nolak buat nerima kekalahan memalukan itu. Firaun langsung mengerahkan seluruh kekuatan militer raksasa Mesir. Kereta-kereta perang mereka dipacu dengan beringas, membelah gurun pasir. Niat banget buat memburu Musa dan pengikutnya sampai ke ujung bumi. Situasi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang benar-benar bikin merinding. Saat kereta-kereta perang sang tiran melaju makin kencang melintasi debu gurun, berpacu dengan waktu yang makin menipis, mungkinkah Musa dan Bani Israel beneran bisa lolos dari murka pamungkas Firaun di batas lautan? Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik buat kita renungin sama-sama. Terima kasih banyak udah ngikutin penelusuran kisah luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa.